Halo teman-teman, jumpa kembali di YouTube channel Milaku ID. Video ini direkam pada saat bulan Syawal tahun 2024 atau tahun 1445 Hijriah. Di sini saya juga ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman muslim yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Di kesempatan video kali ini, saya ingin sedikit memberikan informasi mengenai beberapa pertanyaan yang sering masuk di kolom komentar, baik itu di komen Instagram maupun di YouTube, yaitu mengenai kebutuhan atau pentingnya sinar matahari secara langsung untuk budidaya ikan nila dengan menggunakan sistem ras. Nah, kebetulan saya lagi main ke farm dan teman-teman mungkin bisa perhatikan dari semua video yang saya upload di channel ini, bahkan di farm saya sendiri, ini semua tertutupi dengan atap. Jadi ini tertutupi oleh atap walaupun transparan, tapi kemudian masih terhalang dan terlindungi oleh paranet. Ini 90%. Begitupun untuk kolam fiber saya yang ada di belakang sana. Kondisinya juga sama, tertutup oleh atap, lalu kemudian ada paranet. Jadi pada dasarnya sebelum memulai penjelasan ini, saya ingin memberikan informasi dulu mengenai apa itu sistem ras. Jadi sistem ras adalah sistem yang tertutup. Artinya kita mengkondisikan supaya ikan, air, dan ekosistem di dalamnya itu bisa kita kontrol tanpa terpengaruh oleh kondisi lingkungan maupun cuaca. Disitulah menangnya sistem ras. Artinya, walaupun musim sedang kemarau, musim sedang hujan, ikan tetap bisa kita kontrol kualitas airnya. Tidak ada larangan untuk sistem ras. Kalau hujan misalnya, tidak boleh kita memberi makan ikan. Nah, itu tidak berlaku di sistem ras. Kita bisa memberikan makan ikan kapanpun, baik saat hujan maupun saat matahari sedang terik-teriknya. Karena di sistem ras kita mengkondisikan supaya faktor pengaruh eksternal atau dari luar itu sangat minim mempengaruhi sistem ras kita. Oleh karena itu, salah satu pertimbangannya untuk membantu agar tidak ada faktor eksternal atau luar tadi mencampuri, inilah pentingnya atap. Jadi dikondisikan supaya air, suhunya tidak terlalu fluktuatif, kemudian pH-nya juga tidak terlalu fluktuatif. Oleh karena itu, dihindari untuk tidak terkena sinar matahari secara langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi pertumbuhan ikannya sendiri sebetulnya untuk ikan nila itu tidak terpengaruh dengan sinar matahari langsung ataupun tidak. Karena kalau kita berbicara tentang sistem konvensional, yang sistem tanah, kemudian tidak ada atap, atau di sungai terbuka, ada cahaya matahari secara langsung menyinari ke dalam kolam tersebut. Itu sebetulnya tujuannya bukan untuk ikan nilanya, tapi untuk ekosistem di sekelilingnya. Contoh, ikan nila memakan plankton dan alga, yang mana plankton dan alga tersebut bisa hidup, bisa berkembang biak, bisa bertambah banyak jumlahnya kalau terkena sinar matahari. Nah, itulah sistem konvensional. Selain itu, kombinasi alga dan plankton tadi, secara khusus dia akan melakukan simbiosis mutualisme yang membantu agar kualitas air tetap terjaga. Hal-hal seperti itu diperlukan sinar matahari. Pengecualian untuk sistem ras. Karena sistem ras, kondisi airnya ini kita kontrol. Airnya tetap bersih. Kita tidak memerlukan plankton, alga, untuk ada di dalam air. Yang kita butuhkan adalah air yang sehat. Air yang sudah melalui proses filtrasi, sudah terfilter, amonianya sudah berkurang. Dan gizi-gizi yang didapat oleh ikan nila ini bukan lagi berasal dari plankton maupun alga, tapi dari pakan pabrikan. Dan ini poin penting juga ya teman-teman harus tahu dan sadari. Jadi banyak pertimbangan salah kaprah di luar sana. Ketika ikan diberikan full pellet, maka ikan dagingnya menjadi bau. Itu salah total. Justru pellet itu sudah diformulasikan sedemikian rupa oleh ahli-ahlinya, yang sudah menentukan komposisi-komposisi proteinnya, vitamin-vitaminnya, asam aminonya. Justru itu adalah pakan yang terbaik untuk ikan budidaya, yang mana itu tidak bisa didapatkan secara alami yang ada di alam. Dan mengenai daging bau atau tidak, itu bukan berasal dari pellet. Sedikit informasi, mungkin beberapa teman-teman juga sudah ada yang tahu, bau tanah yang ada di dalam tubuh ikan itu berasal dari zat yang namanya geosmin. Geosmin itu dikeluarkan oleh salah satu makhluk hidup alga. Jadi kalau kita bisa menekan pertumbuhan alga, saya lupa, entah alga hijau atau alga biru. Kalau kita bisa menekan pertumbuhan alga tersebut di dalam
perairan budidaya kita, maka tidak akan ada zat geosmin tadi yang akan masuk ke insang ikan dan ke badan ikan. Jadi bukan berarti yang bau tanah tadi itu berasal dari pakannya, bukan. Itu berasal dari geosmin. Teman-teman bisa searching di internet tentang geosmin agar mendapat gambaran lebih luas. Jadi informasi-informasi budidaya yang sifatnya sudah terupdate, sudah terperbaharui dengan yang lebih modern, itu teman-teman pembudidaya harus sudah mulai peka juga. Jadi jangan serta-merta informasi yang dari dulu kita dengarkan, kita langsung percaya begitu saja. Karena yang sudah dijalankan terlebih dahulu belum tentu benar dan cocok untuk diaplikasikan di zaman sekarang. Itulah fungsinya mengapa teknologi semakin berkembang. Termasuk juga di budidaya perikanan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman tidak usah bingung ya ketika teman-teman mengaplikasikan sistem RAS, terus kemudian ada beberapa pendapat, nggak bagus pertumbuhan ikan terhambat karena nggak kena sinar matahari secara langsung. Itu salah, karena pertumbuhan ikan nila tidak dipengaruhi oleh sinar matahari. Tapi sinar matahari, kalau di sistem konvensional, akan membantu populasi alga, plankton, berkembang lebih baik, lebih cepat, dan itu yang jadi pakan alternatif untuk ikan nila tersebut. Plus, di sistem RAS, kita tidak perlu riskan, tidak perlu risau, matahari tidak masuk, karena memang tidak ada hubungan sinar matahari dengan pertumbuhan ikan. Murni pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh apa yang dia makan, proteinnya, asam aminonya, vitamin-vitaminnya, gitu ya. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana ikan-ikan yang tinggal di perairan laut dalam yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Karena ikan tidak membutuhkan sinar matahari secara langsung, terkhusus ikan-ikan yang memang hidupnya di lingkungan tropis, seperti ikan lele. Mungkin, karena saya tidak spesialis di lele dan tidak membudidaya ikan lele lagi, mungkin butuh. Tapi untuk ikan nila, saya bisa pastikan kita bisa memulai budidaya ikan nila dengan sistem RAS tanpa khawatir jika tidak terkena sinar matahari. Bahkan di video saya sebelumnya, mungkin bisa dicek, ada satu customer yang mengaplikasikan sistem RAS ini di teras rumah tanpa ada sinar matahari secara langsung dan tetap berhasil. Jadi dari sini semoga harapannya teman-teman, jika memang teman-teman mendapatkan informasi yang sekiranya bermanfaat, silahkan diikuti. Tapi ketika informasi yang saya sebarkan ini berbenturan dengan teori teman-teman, teori lama, saya berharap jangan didebatkan, karena hanya akan menghabiskan waktu. Bagaimanapun juga, informasi perkembangan selalu berubah, dan kita harus selalu up to date untuk hal tersebut. By the way, ngomong-ngomong, kalau teman-teman melihat ya, kenapa banyak ember-ember di sini ya? Ini adalah pesanan sistem RAS, kolam fiber. Ini untuk customer yang di Lampung, belum sempat diambil, dan ini untuk customer yang di Wonogiri. Dan teman-teman, setiap kali saya melakukan pembuatan sistem RAS di lokasi customer, coba perhatikan. Tidak pernah ada suatu sistem RAS yang kita bangun yang atapnya terbuka. Pasti tertutup. Karena tujuannya tadi, kita berusaha meminimalisir pengaruh dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas air budidaya kita. Saya rasa sekian saja dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.